Saya kira bacaan ini bukan dimaksudkan untuk kita pemeriksaan batin. Saya termasuk lahan yang mana, saya lahir di keluarga yang tidak terlalu mendukung, seperti misalnya benih yang jatuh di tanah yang tipis, atau saya berasal dari keluarga yang penuh dengan onak duri. Tiap hari keluarga saya itu sibuk sekali, khawatir A dan B. Saya kira sabda ini tidak dimaksudkan untuk kita menjadi ajang untuk kita pemeriksaan batin sebelum pengakuan dosa begitu. Tapi saya kira yang ingin ditekankan Yesus yang pertama, bahwa Tuhan itu menabur di mana saja, Dia tidak peduli. Dengan kata lain, kalau seorang petani mendengarkan bacaan Injil hari ini, petani itu pasti akan merasa bahwa Tuhan itu petani yang goblok. Karena semua petani itu pasti akan menyiapkan lahan di mana benih itu ditabur sementara di sana. Itu yang disebut dengan seminari, seminari, benih artinya. Jadi ada tanah yang disiapkan di sana, kemudian benih padi itu ditabur, lalu kemudian mulai dia tumbuh, lalu kemudian mulai dipisah-pisahkan, lalu disiapkanlah lahan yang baik, diairi, dibajak dan lain sebagainya, lalu kemudian ditanam. Semua petani goblok pun mengerti itu. Tapi kalau dengar bacaan ini, Tuhan ini seorang penabur, petani yang menabur di mana saja, Dia tidak peduli. Sebagian jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah berduri, hanya sebagian yang jatuh di tanah yang baik. Itu yang pertama. Tuhan kita Tuhan yang berani mengambil resiko. Dia tidak takut gagal atau takut bahwa benihnya itu tidak akan bertumbuh. Dia tidak peduli, dia tabur saja. Lalu yang kedua, tentu saja sabda itu tumbuh dengan begitu banyak godaan dan cobaan. Ada rupa-rupa hal mencoba menghalangi sabda itu, sehingga sabda itu bisa mati terhimpit, dia tidak bertumbuh, dia tidak berbuah. Tapi bahwa Yesus menekankan barang siapa bertelinga, mempunyai telinga, hendaklah dia mendengar. Kita diajak untuk bisa menjadi seorang pendengar sabda yang baik, sehingga sabda itu bisa tumbuh dan kemudian harapannya bisa berbuah. Kita punya teman-teman, saya punya teman ada yang jadi Hindu, sekarang jadi pangkatnya kapten di Sudirman, dulu seminari Tuke, kemudian balik jadi Hindu lagi, orang dari Buruan sana. Yohanes Mertedana, sekarang Yohanesnya sudah hilang. Ada yang masuk Islam, kawan saya seminari dulu dari Banyuwangi, di seminari tinggi masuk Islam. Macam-macam kita punya teman jadi pastor, meninggalkan imamat, habiskan sama-sama dengan saya. Macam-macam. Jadi sabda itu akan menghadapi begitu banyak godaan, cobaan. Ada yang merongrong dari dalam, ada dari luar, dan macam-macam bentuknya. Tapi kita diingatkan hari ini, Tuhan kita Tuhan yang berani mengambil resiko. Dia tidak takut sama sekali. Dia berharap tentu saja sabda itu bisa bertumbuh. Kadang makan waktu cukup lama. Di Bali ini, orang Bali asli yang menjadi Katolik kecil sekali, tidak sampai 7.000. Sisanya ini kita semua pendatang. Orang asli Bali kecil, sulit sekali banding dengan gereja Kristen GKPB, mereka sampai 35.000. Kita hanya berapa? 7.000 orang Bali. Sisanya kita semua pendatang, lahir di Bali tentu saja. Ini kecil, pertumbuhan Katolik di Bali ini kecil sekali. Mungkin butuh berapa ratus tahun untuk bisa kekatolikan itu bisa diterima di sini. Dulu banyak sekali orang menjadi Katolik tahun 63, Gunung Agung meletus, 65 Gestapo, banyak orang dibunuh waktu itu. Banyak sekali orang jadi Katolik untuk mendapatkan bulgur, makanan kuda di Amerika dibagi-bagi di sini untuk orang Katolik. Baju-baju dari Amerika dibagi-bagi. Banyak sekali orang Katolik menjadi Katolik untuk dapat bulgur, dapat makan. Sesudah zaman lewat, mereka kembali lagi karena tidak dapat warisan, jadi mereka balik jadi Hindu. Banyak sekali dibabakan, dituke, disekolahkan oleh gereja, kemudian kembali lagi jadi Hindu. Bisa terjadi dengan siapa saja. Tapi Tuhan kita Tuhan yang berani mengambil resiko.